Iqmal sekarang dikenal publik saat menjadi drummer bandnya yang pertama apa? Pertama kali join sama Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Di Ahmad Band. Ahmad pengganti ini versi untuk turnya. Like, comment, subscribe, dan share. Oke? Bawain audisinya ada 4 lagu, pilih salah satu kan. Nah, sampai Iqmal tuh disuruh 4-4-nya disuruh bawain gitu. Jadi ya udah pas saat itu, waduh, ini dapat nggak ya? Pas terakhir dikabarin, udah nomor 1. Orang peserta nomor 1 dan instrumen nomor 1 sama peserta nomor 1. Jadi nomor 1 di ininya. Kalau nomor seri itu kalau mobil gitu ya, motor, sepeda itu 00000 gitu. Nah, terus ini ada hal-hal yang sifatnya teknis nggak dari papa gitu waktu kan secara private mungkin kayak orang kan hari-hari kan kalau kamu main ada papa di koleksi gitu ya. Itu ada hal teknis yang paling kamu inget yang itu tadi papa itu sebenarnya secara nggak langsung nggak pernah mengajarkan langsung ya, karena maksudnya Iqmal tuh udah ngalir terus karena dari polanya gini, Iqmal sekolah, nanti izin tuh dispensasi sore tanding di klub, pulang ya sampai sini jam abis maghrib main drum langsung, pakai -1. Dulu main Linkin Park, main macam-macam semua seolah-olah ngedramin mereka. Classic rock di Purple, Led Zeppelin di Beatles. Jadi emang semua Rush. Jadi udah main. Jadi papa pas aku solo-solo paling selesai masuk nih tambah-tambahin. Maksud Om Ing tadi kan ada tahapannya. Ya, misalnya step by step. tahapannya. Step-by-stepnya. Di stepnya bagaimana untuk cari ritme yang benar, tempo yang benar. Papa selalu mengajarkan awal itu mau bagaimana drummer itu adalah beat. Drum tuh beat dari musik, beat dasar. Beat dasar. Jadi kita kan drummer itu mengiringi, bukan kecuali kalau memang solois, independen. Tapi kalau di drummer di grup ini kita memang rhythm. Nah itu harus dijaga banget ya, harus dijaga. Pasti. Dan filosofi papa adalah boleh main drum tuh harus kedengeran, tapi jangan kekencengan, kekerasan. Main drum itu harus kedengeran. Kecuali yang dengernya memang kurang denger. Kalau Pak Haji Bolot tuh beda. Pernah ketemu juga nggak pernah denger tuh. Lu main dong, katanya drummer. Udah 3 lagu. Pernah kejadian itu Om. Udah 3 lagu. Nah, terus tadi teknis tidak mengajarkan langsung, akan tetapi filosofi itu menarik ya. Main drum itu harus kedengeran, tapi jangan kekencengan, mengganggu alat lain yang lain. Iya, jadi memang kan beda Om. Kalau misalkan main drum tuh, kita tuh kan tone, beat. Nah, tone itu menentukan. Kan beda orang mukul maaf ya, misalkan gini. Sakit kan? Tapi kalau kita teknik, tapi kedengeran kan? Gak keras. Iya. Tapi kalau gini kan, itu beda. Bukan enak bising. Iya, itu dia. Langsung kayak bolot kita. Pak Haji. Berisik. Kan memang kayak misalnya penyanyi rock yang senior atau musik rock yang senior dengan yang baru-baru. Kalau yang baru-baru kan rock apa ini? Musik rock. Bukan metal. Lu kayak bapak lu juga. Ya pabriknya. Jadi kan kalau anak-anak SMA main rock itu kan berisik kan sebetulnya, belum enak gitu. Kalau misalnya kita dengar Matt Jagger atau apa gitu kan. Matt Jagger. Iya kan? Nah, Iqmal sekarang dikenal publik saat menjadi drummer bandnya yang pertama apa? Pertama kali join sama Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Di Ahmad Band. Pengganti ini versi untuk turnya. Kalau ternyata nah, habis itu habis ke Ahmad Band kita rekaman sama The Rock Indonesia, menggantikan bule-bule yang Australia. Akhirnya pengganti bulenya kita. Drumnya. Kan bule juga. Yang paling bule potan. Kenapa? Yang lain-lainnya bule. Bule, kan Australia semua. The Rock tuh kan bule. Kecuali sama Mas Dhani vokalisnya. Yang lain bule. Oh iya pernah. Saya lihat di TV. Mereka pulang, akhirnya vokalisnya Dhani. Digantikanlah selain Mas Dhani, pokoknya kita. Aku drum, terus apa. Pemainnya nggak bule, yang sisanya belel. Ya, bule potan. Dari The Rock Indonesia ya udah orang alhamdulillah animonya oke lah, gokil nih.
Akhirnya kita alhamdulillah dapat kesempatan rekaman, tapi ganti nama Triad. Triad. Gitu. Sekarang bandnya Triad. Triad. Dulu kan pernah ngiringin siapa? Mulan atau Mahadewi atau apa gitu ya? Ya, pokoknya kalau untuk lihat, rekaman hampir semua masih zaman Maya. Masih enggak. Itu udah ke Mulan lah. Gitu. Jadi emang sorry ya Dan. Iya, maaf ya Pak De. Jadi udah mayoritas semua band atau penyanyi di RCM Iqmal pernah take gitu. Tapi kalau untuk mainnya memang ini di Triad. Terus ke Mahadewa. Sekarang yang permanen di band apa? Triad. Mahadewa sekarang lagi bantu beberapa event di Dewa 19 juga. Selain drum kan Papa bisa main bass loh. Bisa main gitar loh. Bisa keyboard. Nah, nyanyi. Mana lebih bagus Jelly Tobing sama Iqmal Tobing suaranya? Oh, kalau Gen mah masih bokap lah. Bokapnya kadang-kadang kalau teleponannya sampai ya orang Batak. Satu komplek kedengeran. Orang Batak. Jelly Tobing. Om zaman ngemsin Papa kamu dulu zaman musik kampus atau bukan ada acara-acara panggung lain. Itu drum abis dipakai orang. Cuman ganti snare-nya doang. Itu gebukannya beda, bunyinya beda gitu. Itu namanya tone, Om. Oh, tone. Papa kan terkenalnya itu beat dan itu tone-nya. karakter dia ya. Itu kemampuan enggak walaupun gebukannya sama tapi bunyinya beda. Bulatnya beda gitu. Bulat gitu. Ya. Tone. Oh, tone dari situ. Nah, drummer favorit Iqmal siapa? Di Indonesia pasti Jelly Tobing lah ya. Iya, ntar kenalin ya sama Jelly Tobing. Banyak. Nomor 1 sih Ringo Starr, Beatles. Oh, Beatles. Starr. Terus kedua Ian Pace di Purple. Terus Neil Peart, Rush. Terus sama bokap tuh. Lars Ulrich, Metallica. Terus ya Jelly Tobing. Terus kesininya banyak. Ini banyak. Kalau papanya cuma 3 lah. Banyak semua. Banyak banget. Banyak banget ya. Tapi lebih ke dulu emang seneng klasik rock Iqmal. Sampai detik ini aja tuh maksudnya seneng banget dengerin klasik rock. Kalau bawain ngedramin atau ngiringin musik-musik yang pop yang mendayu-dayu suka nggak? Apa ngantuk atau sekarang malah kan emang Iqmal sekarang kan sering sama DJ kan. Jadi elektronik. Jadi EDM ntar kebagi lagi. Kalau dan Papa selalu ngajarin dari dulu cintailah semua genre musik. Jadi Iqmal dari dulu nggak pernah gengsi. Ya, itulah Jelly Tobing berhasil 8 jam itu dengan 200 lagu dengan berbagai genre dan dia mampu mengikuti. Makanya kaya. Kan semuanya masuk. Betul. Semuanya masuk ya. Dahsyat tuh. Malah kan Iqmal itu sebagai pemain drum anak muda lah yang punya gaya khas yang tersendiri lah. Kan seumuran kamu juga banyak dong pemain drum yang lain. Nah, tapi kan 2000 saya sih nggak ngeliat gini. Pertama kali saya Om ngeliat Iqmal itu dulu di mana gitu di satu panggung di hotel lah itu. Pinggir jalan kali Om. Enggak. Itu mau lagi nyari cuk kali. Buat cupang dong. Dulu buat makanan cupang. Nah, itu apa namanya? Aduh juga jual apa? Jadi lupa lagi namanya. Bukan. Gaya khasnya itu bukan kalau persoalan Iqmal Tobing anaknya Jelly Tobing udah jelas. Tapi Om nggak ngomong gitu. Iya. Keren banget tuh anak muda. Anak-anak bukan anak muda, masih anak-anak waktu itu kan. Keren banget. Ih, bagus ya namanya. Siapa tuh? Anak Jelly Tobing. Oh, pantas. Nah, gitu kalimatnya gitu. Itu sering. Malah lu kalau main drumnya ngaco, masa anak Jelly Tobing begitu. Dulu udah kejadian zaman Iqmal reguler. Sempat kan sama Om Dodi Katamsi, sama Seven Years Later, sama Lemon Tea. Dulu sebelum main adalah satu orang gitu, nggak tahu. Terus tiba-tiba, ya lo siapa? Iqmal gitu. Apa? Sombong nih. Anaknya ini anak Jelly Tobing. Oh iya lo anaknya Jelly Tobing, pantas aja gitu. Udah diemin aja, maksudnya positif aja. Oh iya ya, udah ramah aja. Terus main udah main turun begitu nyampe. Pantas lo anaknya Jelly Tobing. Oh gitu ya. Jadi kan beda. Beda. Awal sama akhir. Enggak ngomong gitu. Oh, anak Jelly Tobing. Coba gue jadi Jelly Tobing kayak lu juga kali. Itu mah ngiri. Itu jealous itu ya. Ngiri. Oh, mentang-mentang anak Jelly Tobing so main drum lo gitu. Daripada main banci. Nah, pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan main drum sama kelompok siapa atau hampir semua sih terkesan dan selalu menikmati. Jadi gini, kalau aku tuh kita tuh main tuh harus dinikmatin. Jangan apa ya? Jangan sebagai tuntutan, tapi tanggung jawab. Wah, gitu. Keren. Itu dia. Itu Papa juga ajarannya. Ini jarang nih anak muda, jangan dijadikan tuntutan, apalagi beban. Ya, betul. Jadikan itu tanggung jawab. Keren. Nah, makanya dan Iqmal juga kan ini menganggap
hobi dibayar aja. Ya. Sobat Bang Miing, saya cuma ingin menyampaikan bahwa guru itu tidak harus selalu lebih tua dari kita. Ya. Kadangkala tamu saya lebih tua dari saya, atau mungkin seusia saya. Saya jadikan guru ketika kalimat-kalimatnya dia memberikan satu filosofi yang mungkin juga jadi tuntunan hidup bagi orang lain yang menontonnya. Tapi kali ini, saya banyak mendengarkan kalimat-kalimat dari seorang anak muda yang seumur anak saya, tapi begitu mempesona kalimat itu. Nah, itulah ajaran bapaknya. Ya, itu bapak balik lagi. Ya. Tertambahin. Bukan. Rekeningnya. Bukan. Justru itulah, Iqmal. Justru itulah. Saya tahu bahwa bapak kamu cerdas itu dari kamu sekarang ini. Dari dulu gue begaul gak pernah dengar itu. Begitu orangnya emang kalau kayak gitu-gitu berani ke anaknya. Orang gak berani. Pelit ya. Mal, kayaknya anak-anak muda sekarang ngarepin banget tuh. Iqmal menggantikan Jelly Tobing, memecahkan rekor yang papahnya pernah lakukan selama 10 jam. 2 kali 8 jam, 88 dan 91, 10 jam. Itu bukan, kalau kita lihat orang di tempat pesta aja, atau di tempat night club, atau mungkin di mana saja, main drum atau band-band pengiring, itu 12-15 lagu aja kelihatan keringetan berkali-kali itu pakai handuk kecil kan. Ini bayangkan 8 jam loh, 10 jam. Nah, Iqmal katanya dengar-dengar kan punya rencana. Insya Allah. Itu kapan kira-kira bisa turun? Tadinya mau 2020 ini Om. Tapi COVID ya. Tapi tiba-tiba ya nggak ada yang tahu kan, semua ngalami dunia COVID. Iya, COVID. Ya rencana insya Allah sih kan ini kita juga belum tahu sampai kapan. Betul. Tapi insya Allah sih mudah-mudahan 2022. Kalau COVID-nya pergi. Kalau COVID udah jauh deh. Mudah-mudahan. Dan itu persiapan kayak gitu ya dari papa juga itu nggak gampang. Maksudnya kita 3 bulan sebelumnya harus benar-benar jaga kondisi, nggak boleh begadang, makannya juga kayak pola hidupnya harus kayak atlet lah gitu. Pola hidup sehat. Ya nanti step by step, nanti sebulan H-sebulan kita benar-benar ada lagi kita harus kayak herbal macam-macam terus yang emang benar-benar latihan, jogging kayak gitu-gitu. Oke Mal, mudah-mudahan ya 2022 sudah sepi COVID. Amin. Dan kehidupan musik sudah bisa dinikmati publik lagi. Tapi ada yang saya masih penasaran. Dunia musik terutama anak-anak rock itu tidak jauh dari musik-musik cadas lah maksudnya. Tidak jauh umumnya dari generasi ke generasi itu dengan mengkonsumsi narkoba agar percaya diri, agar dibilang keren, agar untuk melengkapi bahwa kalau penyanyi metal, pemain pedal harus dilengkapi dengan tato, harus dilengkapi dengan narkoba dan sebagainya. Kalau Jelly Tobing kan clean loh. Terinspirasi nggak? Tato. Bukan. Nggak ada. Oke, nggak ada. Terus maksud narkoba? Alhamdulillah. Saat detik ini nggak pernah. Guys, anak muda yang bisa jadi contoh. Bisa dibuktikan. Yeah. Dan satu hal, Iqmal mengatakan, saya pemain drum, saya pemain musik, butuh stamina dan kesehatan. Yeah. Maka untuk kesehatan itu sangat bertolak belakang dengan obat-obatan yang adiktif. Betul. Gitu. Doyan susu Om, gimana? Om juga masih doyan kalau susu. sama doyan. Tergantung ukurannya. Kalau itu nggak bisa nolak kalau yang itu. Nah, apa yang ingin Iqmal capai untuk masa yang akan datang dari ini sudah menancapkan diri bahwa saya akan setia dan dedicated to music untuk hidup. Pokoknya goals ke depan sih ya itu sih sebenarnya kan walaupun ya orang udah banyak bilang ini sukses tapi Iqmal tuh selalu menganggap sampai detik ini aja tuh masih belajar. Selalu belajar. Iqmalnya latihan, drum masih latihan, cari lagi nih apa ya, gini-gini. Padahal sudah jadi profesional. Iya. Artinya kalau mau sombong, paling gue juga apa lagunya. Gue paling juga tahu lagunya. Itu bisa begitu kan? Nah, cuman kan aku nggak sombong orangnya. Gitu. Oh iya pasti. Kadang-kadang ya sombongin aja. Ya, kalau kamu sombong kan kelihatan dari rambut. Kalau sombong kamu gundulin. Makanya setengah aja. Pelit Om ini kalau ini. Iya. Gitu, next goal-nya pokoknya mecahin rekor sih. Mecahin rekor. Gitu. Terus ya yang jelas kalau untuk sebelum mecahin rekor ya harus punya karya sendiri. Karya sendiri yang memang goalsnya semoga ya terutama lagu ya. Ya mungkin mau jadi produser selain itu kan vokal katanya. Ya sekarang sih lagi kalau untuk jadi musik director udah coba-coba udah beberapa tahun ini. Terus ya rencananya juga nextnya pengen main drum sambil nyanyi gitu. Main drum sambil nyanyi. Iya. Bagus tuh.
Keren. Jarang loh. Yo, makanya harus itu. Cuma Phil Collins loh. Nah, kayak Phil Collins gitu. Sama Jelly Tobing. Hey Jude. Wah, gue tahu lagunya tuh kalau zaman dulu. Lagunya Beatles. Mal, pertanyaan yang terakhir dari Om, tadi kan udah ditanya kapan apa yang mau dicapai dan lain sebagainya gitu ya. Kamu yakin bahwa kamu hidup nanti kelak bersama keluarga dan anak-anak dari musik? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah harus. Karena kan gini, kalau kita ini bukan membedakan ya antara misalkan nama atlet dan musisi, atlet dan seniman. Kalau atlet, kita ada gelar mantan atlet. Mantan atlet. Kalau musisi? Nggak ada mantan musisi. Sampai musisi pala doang masih hidup, masih bisa dibilang musisi. Selama bisa nyanyi. Betul. Ya kan? Selama bisa main musik. Ya, jadi why not gitu. Musik nggak kan, kalau zaman Om atau Papa kan dulu, lu ngapain jadi musisi? Nggak ada duitnya. Itu bapaknya kita mah iya. enggak. Oh iya, gitu. Bapaknya kita. Bisa aja ya negonya. Iya bener. Gitu. Kalau sekarang kan, ya alhamdulillah bisa buktiin gitu loh. Untuk itulah Om. Kalau Om kan, Pak Miing mantan anggota DPR. Nah, mantan. Kalau pelawak nggak ada mantan pelawak. Sampai sekarang masih pelawak. Masih pelawak. Pokoknya laku nggak laku pelawak. Pokoknya yang seniman aja. Iya. Kayak Om ya sekarang maksudnya nggak ada tuh mantan pelawak. Nggak ada. Gitu. Kalau seniman ya kan. Iya. Jadi nggak ada tuh mantan musisi. Betul. Jadi long life. Iya. Sobat Pak Miing terutama anak-anak muda pasti pengen lihat yang mungkin kalau ngelihat Iqmal main drum sih di mana-mana. Lihat buka baju. Mau di sini. Oh, kan. Coba Om mau tes. Oke deh. Ya, kita tonton bareng-bareng. Tapi berisik nih. Berisik ya Om? Ya coba. Kita mau lihat antara Iqmal dengan papahnya mana lebih keren. Waduh. Coba sticknya satu bisa nggak? Stick satu? Ya. Nggak pakai stick. Oh, gila. Nggak pakai stick. Paling kalau nggak pakai stick sama satu pakai stick. Paling bisa kalau kakinya diangkat. Paling kalau nggak pakai stick. Paling kalau pakai stick. Paling pakai stick. Iqmal Tobing. Yes. Thank you Iqmal Tobing. Para sobat Bang Miing, kali ini betul-betul saya merasa lebih muda 40 tahun. Bergaul bersama anak muda. Iqmal Tobing paling tidak bukan soal persoalan gaul atau tua atau muda. Kalau umur kan cuma bilangan angka. Ya. Tetapi kamu sudah memberikan inspirasi bagi Om Miing dan mungkin bagi sobat-sobat Bang Miing, mungkin ya bagi yang punya anak ingin seperti Iqmal, saya kira banyak pemikiran-pemikiran yang bernas, yang cerdas secara filosofis tadi, banyak yang diajarkan oleh Jelly Tobing ayahnya, bahwa dia paling tidak kita lihat hampir jarang kita melihat bahwa anak band yang punk, yang metal, yang rock, yang jiwa rindu Arab. Jiwanya rindu Arab, bersih dari hiasan, lalu dari narkoba terutama. Harus. Itu menjadi penting. Iqmal, terima kasih banyak. Sama-sama. Om Miing udah nyambangin papa ke sini, nyambangin kamu, dan ini satu bonus bisa ngobrol sama Iqmal. Amin. Om bisa ceritakan pada anak-anak muda dan anak-anak muda bisa mendapatkan inspirasi dari Iqmal. Sampai ketemu. Sukses ya Iqmal. Sama-sama. Kita tunggu
memecahkan rekor Amin. Jelly Tombing yang akan Amin, datang. amin, amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Subscribe.